Fatima C, hari ini kita berkunjung di salah satu masjid tertua di Manokwari, yaitu Masjid Ridwanul Bahri Pasarkan TNI Angkatan Laut di Sanggeng, Manokwari. Baik, Fatima C bersama kita telah hadir perwakilan dari pengurus masjid dan perwakilan dari jamaah Masjid Ridwanul Bahri. Haji, mohon disahkan ya Pak. Jadi Pak Haji, nama siapa di Masjid Ridwanul Bahri ini sebagai terima kasih. Saya Amir Ponto dari Sulawesi Utara yang menjadi jamaah. Nama siapa dan di masjid yang agung, Masjid Jami ini sebagai apa? Ya, terima kasih. Saya perwakilan dari Masjid Pengurus Ridwanul Bahri. Saya mewakili dari beberapa pengurus Masjid Ridwanul Bahri ini. Saya di sini sebagai marbot karena ketua takmirnya ada urusan di luar, kami untuk mewakilinya. Cerita kita ingin tahu di balik keberhasilan Masjid Ridwanul Bahri dalam mengatur jamaahnya. Kita tahu ini Masjid Jami, Iya. salah satu sentral umat untuk melaksanakan ibadah di sini, terutama ibadah Jumat ya, seperti barusan tadi. Kira-kira pengalaman apa ini yang bisa diceritakan awal-awal pandemi oleh pengurus ini dalam mengendalikan jamaahnya? Kami menanggapi dari awal-awal pandemi di Masjid Ridwanul Bahri sejak tahun 2020 bahwa kami dari pengurus masjid sekaligus melihat keadaan di Masjid Ridwanul Bahri ini, bahwa dengan adanya pandemi, alhamdulillah dari jamaah kita bisa dikendalikan dengan baik karena kita mengikuti peraturan pemerintah. Apalagi masjid kita ini menjadi masjid sorotan dari luar, terutama dari masyarakat, dari pemerintahan, maka kita mengikuti peraturan pemerintah dengan apa adanya sesuai dengan aturan. Ya baik Pak Ustadz, baik, luar biasa sekali. Ya. Sahabat kaki Tanah Papua, kita langsung ke Pak Haji di foto. Tadi udah diceritakan nih tentang penghentian aktivitas masjid. Saat awal pandemi itu sebagai jamaah masjid, apakah Pak Haji mendapatkan informasi tentang pelarangan melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Jadi ketika kami dengan aturan pemerintah pusat dan daerah melarang, memang terpukul kami jamaah yang ada di sini. Begitu berat kami, sebenarnya pajak juga masyarakat yang menantang, cuma karena itu adalah aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, ya terpaksa kami juga mengerti dan paham, karena ini adalah kepentingan kita semua, sehingga terjadi penutupan, disegel, dan terpaksa kami laksanakan di rumah. Baik, ya, terima kasih. Ya Pak Ustadz. Termasuk wabah yang membahayakan bagi masyarakat. Ya, ada pemantauan dari pihak berwajib laut sehingga bisa lebih tertib ya daripada masjid-masjid yang lainnya. Ini memang satu kendala Pak Ustadz. Ada yang nekat memperbolehkan sholat Jumat, terus kemudian karena aturan pemerintah saat itu harus ditutup. Ya, Pak Haji, sebagai jamaah masjid Pak, apakah waktu itu Pak Haji mendapatkan informasi yang cukup tentang pembatasan ibadah di masjid ini? Memang ada pemberitahuan, apalagi sudah didengungkan dari media maupun radio elektronik, yang mana semua masjid itu kan ditutup, termasuk pasarkan ini. Cuman ada juga masjid-masjid yang sembunyi-sembunyi sehingga masyarakat juga kan, kenapa yang lain bisa kok di sini tidak bisa? Ya karena di sini juga sebagai
sentral daripada pemantauan dan pengawasan dari pemerintah tajam, dan memang lebih ini ya terpaksa kita mengikuti. Ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik. Baik, saya ke Pak Ustadz lagi. Pak Ustadz, ini kan awal-awal pandemi itu ada aturan pemerintah boleh melaksanakan kegiatan di masjid tapi harus dengan protokol kesehatan. Iya. Setelah ditutup total itu kemudian ada pelonggaran. Saat ada aturan itu, sarana prasarana apa saja yang disiapkan oleh takmir masjid, oleh pengurus masjid untuk mendukung pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid ini? Ada izin bahwa masjid kita, terutama mendengar berita dari masjid-masjid lain, ada izin dengan syarat, yaitu kita menggunakan protokol kesehatan yang terutama jarak untuk sholat, yang kedua masker. Ini yang lebih diutamakan, yaitu terutama masker dengan cuci tangan, dan itu sekaligus ditanggapi langsung oleh pihak berwajib, yaitu pengurus masjid atau dengan pantauan dari Angkatan Laut. Ini langsung diadakan dengan fasilitas seperti cuci tangan, terus masker ini diadakan gratis setiap harinya, dibagi-bagi sebelum sholat. Bahkan di pintu-pintu masuk pada saat itu sampai sekarang juga. Jadi setiap jamaah masuk itu dibagi masker. Kita kasih secara gratis dan tidak dimintai apa-apa, yang penting mau menggunakan masker demi menjaga kesehatan kita bersama di masjid ini, kenyamanan dan keamanan dalam beribadah di masjid ini. Ya, kita lihat memang banyak sarana cuci tangan yang tersedia di masjid ini. Hampir setiap pintu masuk dan di dalam juga tersedia. Ya, saya ke Pak Haji dulu. Haji, sebagai jamaah, Haji waktu itu apakah bisa menerima dengan kebiasaan baru yang diterapkan oleh pengurus masjid? Ya, karena kita juga demi pribadi, demi kita dan umat dan sama-sama jemaah, ya pasti kita mengikuti apa yang jadi aturan daripada protokol kesehatan. Kami di sini tetap melaksanakannya. Jadi sudah terbiasa Pak Ji ya? Iya. Sudah terbiasa. Baik, ya nih Pak Ustaz. Nah, dalam tata laksana penerapan protokol kesehatan di lingkungan masjid ini, apakah ada dukungan atau ada support dari pihak-pihak lain dari luar yang membantu untuk terlaksananya protokol kesehatan di lingkungan masjid? Alhamdulillah, terutama yaitu untuk penggunaan masker, kita sering mendapatkan bantuan atau dukungan sumbangan berupa masker. Tapi pada saat itu kurang paham ini dari mana saya juga kurang paham. Tapi ketika saya kadang beli di pertokoan, ini masker buat apa, di mana, itu sering dikasih, kita nggak membayar. Itu dari toko kayak Harapan Baru kalau nggak salah. Kalau sumbangan biasanya untuk hari-hari besar, sanitizer dengan sabun, dengan sekaligus masker, itu sampai melimpah-limpah. Apalagi kemarin yang terakhir Idul Adha, itu juga sampai banyak sekali bantuan, kita menerimanya itu sampai banyak sekali. Iya. Termasuk beli pihak swasta juga banyak yang peduli ya. Iya. Beli tapi ternyata dikasih saja. Iya. Mungkin tahu itu untuk masjid. Sampai saat ini kita masih melihat, ya kan, jamaah-jamaah di Ridwanul Bahri ini masih ketat, ya kan, menerapkan protokol kesehatan. Strategi apa yang diterapkan oleh pengurus masjid dalam menghimbau jamaahnya ini sehingga sampai sekarang masih ya tanpa dihimbau pun masih tetap progres gitu. Ya. Untuk sampai sekarang ini dengan berjalannya prokes atau protokol kesehatan sampai sekarang ini, karena dengan adanya yang pertama yaitu tempelan-tempelan yang ada yang di depan itu di situ. Terus yang kedua
yaitu dengan kerjasamanya dengan keamanan. Sangat ketat sekali. Begitu masuk masjid itu wajib pakai masker. Maka sampai sekarang pun karena dengan kedisiplinannya dari keamanan, jadi sampai saat sekarang mungkin karena terbiasa ditekan oleh pengurus masjid ketika mau masuk, alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan menggunakan protokol kesehatan. Terus dengan tempelan-tempelan ini sangat membantu sekali, seperti tulisan-tulisan yang ada di depan itu. Ya, karena ini kita untuk menjaga bersama, karena masjid kita ini masjid induk, bisa untuk jadikan contoh dengan masjid-masjid yang lain. Jadi kita belum bisa melepasnya kalau belum ada izin dari langsung pemerintah ataupun yang memantau dari pihak Angkatan Laut. Bang, pandemi ini belum dinyatakan berlalu. Ini masih masih sementara, masih ada potensi ancaman ini akan meningkat lagi. Mungkin Pak Haji bisa bercerita sampai sekarang ini kenapa Pak Haji masih mau menggunakan masker, mau mencuci tangan dan lain sebagainya. Ya karena kita kan di sini memang pertama ya syukur sampai hari ini juga apa yang dirasakan oleh masyarakat atau jemaah yang lain, kami juga melaksanakan perintah yang sesuai dengan aturan COVID, yaitu cuci tangan, menggunakan masker. Di mana saja kami berjalan atau masuk ke masjid ini pasti kami memakai masker. Selalu mengikuti himbauan-himbauan yang ada di masjid. Flyer wajib, jamaah wajib menggunakan masker. Ini saya kembali ke Pak Ustadz. Dan dilakukan ketika ada jemaah 1, 2 yang mungkin lupa atau nggak membawa, ya. Tindakan dari masjid itu kita kasih, kita langsung antar masker, langsung kita berikan untuk di saat itu juga harus langsung dipakai. Jadi seperti itu. Pernah nggak ada penolakan dari jamaah yang bandel? Alhamdulillah untuk jamaah kita ini tidak ada. Ini sejauh pelaksanaan sejauh kejadian pandemi ini, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh masjid untuk melindungi dan untuk membantu jamaah? Di sini udah beberapa kali melakukan penerapan vaksin di sini yang dilakukan oleh masjid. Udah pihak masjid yang dimotori oleh Angkatan Laut. Udah beberapa kali. Dan kami juga sebagai pada jemaah harus mengikuti juga dan terpaksa ya karena itu aturannya, kami juga melaksanakan. Kalau untuk pengurus masjid apakah ada diwajibkan untuk vaksin? Ya, itu sempat ada, memang ada itu diwajibkan. Kalau ada yang tidak mau vaksin sempat diberitakan dikeluarkan dari masjid. Iya. Bahkan kami di sini juga pernah jamaah sempat, bahkan kami kan sebagai jamaah juga yang tetap, kadang-kadang ada jamaah musafir. Pak, di sini ini ada aturannya. Coba lihat di depan ini kan sudah tertulis. Jadi ini kalau memang Bapak lupa, kami ada sediakan. Kami juga sebagai jamaah membantu panitia yang ada di sini. Nah, kadang, wah kenapa ini? Nah, kalau begitu, kira-kira masih ada masjid yang lain yang mungkin monggo, tidak apa-apa. Sampai begitu, karena kita menjaga. Saya juga, kami di sini sebagai jamaah yang menjaga aturan. Kalau Bapak juga sebagai musafir tidak mengikuti aturan kita di sini, kasihan ya. Masih banyak juga mungkin ada masjid-masjid yang lain yang terpaksa Pak kami lakukan. Padahal kami ini cuma jamaah. Tapi karena aturannya dari panitia dan di bawah pengawasan Angkatan Laut, kan ini memang sentral. Tapi dari jamaah sendiri juga aktif. Kami mendukung. Iya. Artinya panitia ini kan atas perintah dari pusat, dari daerah, dan bahkan dalam pengawasan. Nah, mau tidak mau mereka juga harus lakukan. Kalau kami juga sebagai jamaah yang tidak mendukung, ya pasti nanti bisa ditutup lagi. Kalau ditutup kami juga yang bisa. Sehingga kami juga sebagai jamaah yang di sini proaktif membantu dalam konteks mana kalau ini panitia. Dari masjid ini ada upaya-upaya untuk membantu jamaah, membantu meringankan beban jamaah. Berarti kalau bantuan sembako yang biasanya dibagikan di masjid yang tertumpuk di sini berarti dari pemerintah ya? Iya, dari pemerintah itu.
hal-hal baik apa saja yang akan dipertahankan di masjid ini? Dengan adanya protokol kesehatan baik dari pemerintah yang langsung turun ke masyarakat hingga sampai di tempat-tempat ibadah. Karena dengan adanya COVID ini kita tidak tahu kapan sampai berlalunya habis total. Dari kami yang bisa dipertahankan yaitu untuk penggunaan masker dengan cuci tangan. Ada di masjid ini kita sudah biasakan di masjid ini, terutama seperti cuci tangan, sabun. Ini kita sudah bikin paten memang dari dulu. Dan untuk penggunaan masker ini dari pengurus masjid sendiri ini selalu diadakan dan tidak pernah kosong. Himbauan apa dari Pak Ustadz sebagai salah satu DKM di Masjid Ridwanul Bahri ini untuk jamaah-jamaah yang ada di luar, jamaah dan masyarakat yang ada di luar sana? Kami dari pengurus masjid, perwakilan dari Masjid Ridwanul Bahri, himbauan untuk masyarakat ataupun jamaah pada umumnya dimohon untuk selalu tetap menggunakan masker demi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kita beribadah di Masjid Ridwanul Bahri ini. Mengikuti protokol kesehatan bagaimana peraturan yang diturunkan oleh pemerintah untuk masyarakat pada umumnya. Saya mewakili jemaah masyarakat menghimbau kepada teman-teman jemaah, khususnya jemaah masyarakat ini dan umumnya masjid-masjid yang ada di Kota Manokwari ini. Kita tetap menjaga aturan daripada pemerintah yaitu COVID-19, karena hari ini dan besok kami kan belum tahu. Jadi tetap jaga aturan itu, dan saya sebagai masyarakat menghimbau juga menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sahabat Kaki Tanah Papua, sampai ketemu lagi di podcast Kaki Tanah Papua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.